Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang Allah banggakan insyaallah, bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, sebagai manusia yang mengaku beragama Islam dan beriman kepada Allah, sudah seharusnya saya dan keluarga saya, juga kita semua beserta keluarga kita, selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata untuk menjadi takwa, menjadi hamba Allah yang bertakwa, sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara melaksanakan dan mengamalkan perintah-perintah Allah serta meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah. Khutbah kali ini judulnya adalah takwa memang dahsyat. Kita sama-sama tahu bahwa setiap sholat Jumat ketika berkhutbah, khatib mengingatkan kita selalu untuk bertakwa kepada Allah. Ajakan itu tentu saja berlaku untuk sang khatib sendiri, untuk keluarga sang khatib, juga kita semua yang hadir di sholat Jumat ini, juga untuk keluarga kita. Bahkan kepada siapapun yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, walaupun belum sempat melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap punya kewajiban untuk meningkatkan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah nyatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Sederhananya Allah katakan kepada kita, kepada saya dan keluarga saya dan juga kita semua, bahwa kita semua bisa menjadi hamba Allah yang paling takwa di sisi Allah. Dan dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang mulia, maka yakinlah segala kehidupan kita akan merasa nikmat. Kita akan merasakan nyaman, bahagia di dunia, insya Allah juga di akhirat nanti. Kita yang sama-sama melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering kita sampaikan hal itu dalam kita sholat, ataupun dalam pertemuan, dalam acara-acara keluarga, dalam acara-acara resmi, atau kita sendiri berzikir dengan cara demikian. Zikir-zikir yang seperti itu biasa kita ucapkan. Kita mengaku bahwa Allah adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita mengaku juga Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bahkan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Nabi Muhammad SAW ketika kita berada di akhirat nanti. Kita semua yakin itu dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita lakukan itu. Dalam kehidupan kami sekeluarga pun sering seperti itu. Tapi apakah itu membekas ataukah menimbulkan jejak dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, atau hanya seperti biasa-biasa saja? Apakah dengan cara kita yakin kepada Allah dan kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW sudah membuat kita semakin dekat kepada Allah, sudah membuat kita beserta keluarga kita semakin terangsang dan semangat untuk menjadi yang paling takwa di sisi Allah? Bisa jadi saat ini kita kekurangan harta,
Bisa jadi kekurangan wawasan, bisa jadi kekurangan hal-hal lain. Pakaian, rumah, dan lain-lainnya, kendaraan. Bisa jadi saat ini kita kurang dibandingkan dengan orang-orang yang sudah kaya raya, dibandingkan dengan orang-orang yang ilmu pengetahuannya sudah sangat luas, dibandingkan dengan profesor yang ilmunya sudah luas sekali wawasannya. Bisa jadi kita kalah jauh dibandingkan dengan umat-umat agama lain yang selalu belajar, yang menjadi terdepan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selama ini sudah menggunakan HP kita untuk melihat apa saja yang ada di layar HP kita. Apakah dengan melihat HP itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah? Kita sendirilah yang bisa menilai itu. Jadi jamaah sholat Jumat yang Allah banggakan, insya Allah, bapak-bapak, sahabat-sahabat tercinta, para pemuda, para remaja, dan anak-anak, kitalah yang menentukan apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang kita miliki. Contoh sederhana, ketika kita punya HP, secanggih apapun HP kita, sudah selayaknya dan seharusnya HP yang kita miliki itu, apa yang kita lihat di HP itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah telah merangsang kita, mengajak kita, memerintahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah. Supaya apa? Kita menjadi hamba Allah yang paling mulia. Saat ini ada sekitar 7 miliar penduduk di bumi ini. Umat Islam sekitar 2-3 miliar. 2-3 ribu juta orang. Banyak. Indonesia saja umat Islamnya sekitar 180 juta. Kalau kita nanti ketika di akhirat Allah nyatakan, wahai si fulan, engkaulah manusia yang paling bertakwa pada hari Jumat itu, pada tahun itu, pada tahun 2022, pada tahun 1444 Hijriah ini. Waktu itu, mengapa? Karena engkau memberikan nasihat kepada orang lain untuk bertakwa kepada orang, kepada Allah maksudnya.